Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Seperti biasa, sebelum lanjut kembali lebih jauh lagi, kita masih masa pandemi corona. Alangkah baiknya tetap kita jaga jarak, jaga masker, dan tetap mencuci tangan. Dengan seperti itu, kita akan terhindar daripada corona. Sekarang, Ibu akan mengabsen satu persatu dari kalian untuk sebagai bukti bahwa kalian hadir semua. Sebelumnya, silakan berdiri anak-anak Ibu, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan sorak-sorak bergembira. Sesuai dengan nyanyinya, Ibu harapkan kita bergembira semua. Silakan, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ambil aksennya untuk mengetahui daripada kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Tolong perhatikan semuanya hadir, ya. Amin, Hadir, Bu. Sultan, Hadir, Bu. Candik, Hadir, Bu. Risma, Hadir, Bu. Nila, Hadir, Bu. Bombek, Hadir, Bu. Hendrik, Hadir, Bu. Mardianto, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Kartika, Hadir, Bu. Agus, Hadir, Bu. Agus mana Agus? Oh, Kartika. Ya. Oh ya, Agus Kartika. Mudah-mudahan Agus cepat sembuh ya. Amin. Beni, Hadir, Bu. Suparman, Hadir, Bu. Agus, Hadir, Bu. iya, Lina, Hadir, Bu. iya. Semua sudah hadir, cuma Agus yang Hadir. Oke, baiklah. Hari ini kita kembali belajar seperti biasa dengan materi yang baru, yaitu cara membuat bedengan. Kemarin minggu depan, ya, kemarin juga, ya, kita akan bertahu nanti. Minggu depan kita akan belajar tetap mengenai agribis tanaman pangan. Jadi kemarin kita belajar tentang pengajiran tanaman. Sekarang kita belajar tentang pembuatan bedengan. Ibu ingatkan kembali supaya tanaman itu tetap bagus pertumbuhan dan perkembangannya, maka ada tanaman yang butuh dengan dibuatnya suatu pengajiran. Ya, itu pelajaran kita tahu minggu kemarin. Sekarang kita masuk tentang pembuatan bedengan. Kenapa kita mempelajari bedengan ini? Apalagi kamu jurusan agribisnis tanaman. Ibu harapkan dengan mempelajari bedengan ini, pembuatan bedengan ini, anak-anak kami nanti kalau membuat lahan sendiri, kalau untuk berbudidaya tanaman, bisa membuat bedengan dengan teknik, dengan benar, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baiklah, kita akan masuk kepada materi. Ibu akan terangkan sedikit mengenai bedengan. Nanti anak-anak ibu suruh berdiskusi seputar mengenai teknik pembuatan bedengan. Coba kita perhatikan, ya. Coba apa kira-kira yang bisa kamu lihat dari gambar tadi atau gambar ini yang ditampilkan? Coba siapa bisa kira-kira nak?
gundukan. Iya. Ya kan? Ya. Ya, yang lain siapa? Saya, Bu. Ya, coba yang lain. Bu, kenapa Bu ada kayak peta-petaan tapi disusun dengan rapi? Iya, teman kalian dia itu seperti gundukan. Sedangkan kalian bilang itu seperti petak-petakan. Ada dua versi, gundukan, petak-petakan. Tetapi ada yang baru dari si kawan kalian lain. Katanya disusun dengan Rapi. Coba satu lagi, mungkin. Saya, Bu. Ya, coba nih. Saya lihat tuh buat apa di tubuh. Apa? Mutiara, itu bulan. Oh, iya. Lihat, Ani ini kalau belajar selalu buat ada yang menarik. Memang betul, ya kan? Kalau kita lihat, ini seperti kuburan. Ada orang yang mencampur. Jadi kalau bilang si Amin ini seperti orang ziarah, ya. Memang bagus, ya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, karena kita belajar di sekitar sekolah, maka kita sesuaikan dengan materi. Jadi nih, jangan lagi kuburan, Kak. Ini bukan kuburan, ya. Ini adalah bedengan. Oke? Kita samakan persepsi kita ya, Nak. Bukan gundukan, bukan petak-petakan, tetapi apa, Nak? Bedengan bagus, ya. Oke, sekarang Ibu kita lanjut. Indikator pencapaian kompetensi, ya. Nah, ini boleh sambil dilihat ya, Nak. Ibu lanjutkan materinya. Adapun pencapaian kompetensi kita dalam mempelajari bedengan ini, bedengan tanaman sayuran. Yang kedua, melaksanakan pembuatan bedengan tanaman sayuran. Gimana? Ya, bagaimana membuat teknik bedengan pada tanaman sayur. Itu tujuan yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, melaksanakan bagaimana membuat bedengan dengan baik. Ya, ya. Nih, terjawab apa yang diperkirakan dari kawan-kawan kalian tadi. Ternyata dalam bahasa Inggris bedengan itu berasal dari kata bed. Dan itu biasa kita di rumah di tempat tidur kan? Ya. Nah, jadi tanaman itu kalau mau ditanam harus kita buat tempat tidurnya. Tempat tidur daripada tanaman itu adalah pot. Bagaimana Bu kalau ditanam? Di tanaman itu ditanam di tempat pipa yang panjang. Maka tempat tidurnya adalah pipa tadi. Nah, sekarang kenapa bedengan ini harus kita pahami? Kita harus tahu ada syarat untuk membuat bedengan. Tanaman yang mau kita budidayakan itu jumlahnya banyak, maka kita harus membuat bedengan. Nah, itu ya kan? Tapi kalau hanya di rumah, hanya sedikit, kita bisa pakai kita pakai koli. Ya. Jadi bedengan itu adalah tempat tumbuhnya tanaman. Iya, bagus. Lanjut. 12 lihat ini ya. Lanjut ya. Bedengan ini peta konsepnya ya. Kalau kita membuat bedengan, kita harus terlebih dahulu memperhatikan lahannya ya. Kemudian bedengan dan drainasenya. Oke, coba perhatikan. Ini ada bedengan, ada drainasenya. Pada bedengan, kita harus memperhatikan drainase. Coba anak-anak ini mungkin tahu apa itu drainase? Saya, Bu. Iya, apa? Drainase itu adalah untuk pembuangan air, nggak, Bu? Iya, pembuangannya. Kenapa dibuat itu? Kalau enggak, nanti airnya tergenang, Bu, kena tanaman. Bagus ya. Jadi untuk membuat tanaman, budidaya tanaman, dibuat bedengan, jangan lupa diperhatikan drainase. Ya, bagus. Lanjut. Nah, ini. Jadi kata sebenarnya adalah saluran drainase itu adalah saluran pembuangan air. Bagus seperti yang dibilang kawan-kawan tadi ya. Pembuangan air dalam hal ini antar bedengan pada setiap tanah lahan harus kita perhatikan. Yang kedua, drainasenya. Yang ketiga, ukuran bedengan.
budidaya tanaman harus disesuaikan ukuran tanaman masing-masing. Ya, tanaman kangkung beda, tanaman kacang panjang juga beda, tanaman sawi juga beda. Jadi secara umum ini merupakan adalah ukuran untuk semua tanaman. Ini secara umum. Ya. Namun kalau kita perhatikan tanaman sawi juga berbeda-beda. Ini nanti tanaman ukuran bedengan tanaman sayurannya nanti dikasih fotokopi dibagikan sama kalian masing-masing. Jadi nggak perlu dicatat ya. Kita tadi sudah tahu apa syarat membuat bedengan. Sekarang kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat bedengannya? Kita membuat bedengan, kita perhatikan dulu apanya? Alat dan bahan ya. Ini ada cangkul, lahan, ada gunting ya. Itu tergantung dari kebutuhan yang akan kita tanam. Ya, ini langkah kerjanya. Ini secara umum ya. Nanti di LKPD dibagikan bagaimana langkah kerjanya, tapi ingat disesuaikan dengan tanamannya ya. Ibu rasa itu aja. Sekarang Ibu buat suatu permasalahan ya. Apa permasalahannya nanti di LKPD? Kalian berdiskusi. Yang pertama, tentukan dulu tanamannya. Paham kan? Yang kedua, alat dan bahannya. Yang ketiga, syarat-syarat apa yang harus kalian perhatikan. Yang keempat, apa yang mempengaruhi daripada bedengan kalian. Yang terakhir, prosedur kerja. Nanti minggu depan, setelah kita berdiskusi nanti, kalian presentasikan ke depan. Minggu depan wajib kalian mengirimkan sama Ibu video per kelompok. Video apa? Video tentang membuat bedengan. Ini Ibu tunggu minggu depan kalian membuat video nanti di rumah atau di rumah sekolah, boleh pakai lahan di rumah juga. Paham? Oke, sekarang kita mulai diskusinya. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, Amin, Sotar, Candi. Ya, ada komandan masing-masing ya? Ya, angkat. Oke, ya, kelompok 2, Hendrik, Mardianto, Aldi, Dia, Oke, kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 3 siap. Oke. Oke, nah, jelas? LKPD-nya sebelum Ibu buat rumusan masalahnya. Paham ya? Iya, pasti paham. Tadi kan udah Ibu jelaskan juga. Paham kan? Oke. Nah, ini. Jadi sekarang akan kita kerjakan pada proses diskusi ini adalah mengapa. Itu yang pertama. Dalam membuat bedengan harus dibuat drainase. Yang kedua, baru kamu buat diskusikan jenis tanaman apa yang akan kalian tanam. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang keempat, apa aja syarat-syaratnya. Ini jam sudah menunjukkan jam 11. Jadi Ibu nanti 11.20 udah siap. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Disesuaikan dengan jadwal kapan rencana ini nak mau dibuat videonya? Kapan jadwalnya? Insya Allah besok ya. Siang atau setelah sekolah atau pada saat sekolah?
kelompok 2 hari apa rencana buat video rekaman pembuatan bedengannya? Besok juga ya? Berarti sama ya? Oke. Kelompok 1? Besok ya? Berarti insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan semua sudah siap. Ya Bu. Oke, bagus. Oke, berasa waktu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang sebelum kalian membuat bedengan, ya, kalian presentasikan dulu di depan kelas kalian masing-masing apa yang nanti kalian kerjakan atau besok nanti di kelas. Oke, sekarang persilakan kelompok 1. Yang lain untuk memberikan bagus di depan dan di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul pembuatan bedengan pada tanaman kampung yang dibacakan oleh Denny. Alat dan bahan. Nama alat 1. Cangkul. 2. Gaun. 3. Roll meter. 4. Patok kayu. Nama bahan benih kangkung dan 2. Tali rapia. B. Syarat membuat bedengan yang baik dan benar. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Buang rumput atau gulma yang berada di lahan yang akan dibuat bedengan. 3. Dicangkul dan diratakan. 4. Harus ada saluran drainase atau parit. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan. Faktornya yaitu jenis tanaman yang akan diusahakan, kemiringan lahan, kondisi iklim setempat terutama curah hujan, arah angin dan lain-lain. Posisi bedengan harus di tempat terbuka dan jauh dari gangguan binatang. Sirkulasi air di lahan. Ukuran bedengan. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 100 meter, tinggi 20-30 cm, panjang disesuaikan dengan lahan. Jarak antara bedengan 46 cm. Arah bedengan membujur barat ke timur. Langkah kerja pembuatan bedengan pada tanaman kangkung. Cara kerja, keselamatan kerja. Kenakan pakaian praktek atau sepatu bot dan topi. Hati-hati sewaktu menggunakan peralatan tajam. Langkah kerja. 1. Melakukan doa bersama sebelum peserta didik melaksanakan langkah-langkah kerja berikutnya. 2. Menyiapkan peralatan yang diperlukan. 3. Mengukur panjang dan lebar bedengan yang akan dibuat sesuai kebutuhan penanaman menggunakan roll meter. 4. Menandai batas bedengan dengan patok kayu. 5. Membuat patokan tanah sesuai ukuran. 6. Menandai keliling petakan tanah yang sudah diukur dengan tali rapia. 7. Mengukur jarak antar bedengan dengan roll meter. 8. Mencangkul tanah berdasarkan tanda yang sudah ada. 9. Buat saluran drainase di sekeliling petakan dengan menggunakan cangkul. 10. Letakkan tanah permukaan bedengan. 11. Melakukan semua langkah-langkah kerja di atas 1-10 dengan teliti, cermat, disiplin, peduli, dan kerjasama. Oke. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya. Ada yang mau bertanya kelompok yang lain, silakan. Kelompok 3 ada yang mau bertanya, ada kelompok 1. Bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Apanya? Kalau kamu nggak yang tanya. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1, apa itu yang dimaksud dengan kedudukan dan apa manfaat dari kedudukan? Tolong dijelaskan. Ya, bagus kira-kira. Jangan langsung dijawab, nak. Boleh silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3. Gundukan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah garis postur. Fungsinya adalah untuk memperpendek atau memperkecil kemiringan lahan sehingga mengurangi erosi. Oke, kelompok yang lain, Mas? Kelompok yang lain, Mas? Oke, berasa itu aja. Silakan kelompok 1 untuk disilakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Oke, kelompok 2 silakan.
Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pembuatan bedengan tanaman bayam yang akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan membacakan hasil kerja diskusi kami yang kami rencanakan pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 11 2021. Alat tendahan. Nama alat cangkul, garu, dan tali. Bahan yaitu bibit, pupuk, dan kompos. Syarat membuat bedengan yang baik dan benar. 1. Adanya lahan. 2. Membuang lumpur atau gulma di sekitar tanaman. 3. Cangkul dan diratakan. 4. Membuat drainase. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan yaitu 1. Jenis tanaman yang akan diusahakan. 2. Kemiringan lahan. 3. Kondisi iklim setempat terutama curah hujan, arah angin, dan lain-lain. 4. Posisi bedengan harus di tempat terbuka dan jauh dari gangguan binatang. 5. Sirkulasi air dilakukan. Ukuran bedengan yaitu lebar 120 cm, panjang sesuai dengan lahan, tinggi 20-30 cm, jarak antar bedengan 30 cm, arah bedengan membuat ke arah timur dan barat. Langkah kerja pembuatan bedengan yang dibacakan oleh Sartika Sendiri. Langkah kerjanya ialah menyiapkan peralatan yang diperlukan dan mengukur bedengan yang sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, mencangkul bedengan dengan menggemburkan, lalu setelah itu meratakan agar terlihat rapi. Lalu jangan lupa membuat jalur drainasenya agar tanaman tidak tergenang oleh air. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan aplaus. Oke, kelompok yang terakhir. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan diskusi kami yang dibacakan oleh Bomber. Yang kami rencanakan pada tanggal 5 bulan 11 2021 yang kami beri judul tanaman kacang panjang. Alat dan bahan. Nama alat cangkul, garpu, skop, veteran, parang, tali rapia, spatubot. Nama bahan kompos, benih, pupuk. Syarat membuat bedengan yang baik dan benar: menyiapkan lahan yang akan ditanami, membuang gulma di sekitar bedengan yang akan dipakai. Bedengan diratakan menggunakan alat, membuat saluran drainase. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan: 1. Jenis tanaman yang diusahakan. 2. Kemiringan lahan. 3. Kondisi iklim setempat terutama curah hujan dan arah angin, dan lain-lain. 4. Posisi bedengan harus di tempat terbuka dan jauh dari gangguan binatang. Sirkulasi air di lahan. Ukuran bedengan yaitu bedengan dengan ukuran lebar 120 cm dan panjangnya 15 meter, tinggi bedengan 20-30 cm dengan jarak antara bedengan 30 cm. Langkah kerja pembuatan bedengan. Oke, saya akan membacakannya. Cara kerja: sebelum bekerja, utamakan keselamatan kerja paling utama, yaitu seperti memakai baju praktek, sepatu bot, dan topi, sarung tangan, dan lain-lain. Sebelum bekerja, waktu kita menggunakan alat seperti alat tajam seperti parang, cangkul, harus berhati-hati karena bila terkena maka dampaknya cukup besar dan cukup berpengaruh bagi kesehatan. Oke, langkah kerja: sebelum kita bekerja, biasanya kita berdoa supaya kita diberi perlindungan agar apa yang kita laksanakan tersebut berjalan dengan lancar. Dan setelah itu barulah kita akan melaksanakan langkah-langkah kerjanya, yaitu seperti menyiapkan peralatan yang diperlukan
mengukur panjang dan lebar bedengan yang akan dibuat sesuai kebutuhan penanaman penggunaan roll meter. Dan menandai batas bedengan dengan pokok patok kayu, membuat petakan tanah sesuai ukuran, menandai keliling petakan tanah yang sudah diukur dengan tali rapia, mengukur jarak antar bedengan dengan roll meter, mencangkul tanah berdasarkan tanda yang sudah ada, buat saluran drainase di sekeliling petakan bedengan menggunakan cangkul, meratakan tanah permukaan bedengan, melakukan semua langkah kerja di atas dengan teliti, cermat, serta tidak ada kendala yang akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa jarak antara bedengan harus 40 sampai 50 cm? Kami akan menjawab dari kelompok 2. Mengapa jarak harus 40 sampai 50 cm? Jawabannya, dengan jarak selebar ini, maka berguna untuk memudahkan proses perawatan dan pemanenan yang dilakukan secara bertahap. Ya, bagaimana? Baiklah, sekian dan terima kasih dari kami kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya presentasi dan hasil diskusi sudah kita laksanakan. Alhamdulillah anak-anak kami sudah merancang, sudah menentukan jadwal yang akan anak-anak kami buat untuk membuat bedengan sesuai dengan tanamannya masing-masing. Ibu ingatkan kembali nak, sebelum kalian nanti di lapangan melakukan prakteknya, ingat tetap melakukan SOP, yaitu pakaian seragamnya, sepatu botnya, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Oke, Ibu rasa itu aja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau melihat sejauh mana anak-anak kami memahami apa yang tadi Ibu jelaskan. Oke, Risma, silakan kira-kira kalau seandainya ya, cukup dulu. Akhir pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengetahui sejauh mana anak-anak kami memahami apa yang kita pelajari. Coba silakan Risma. Dengan menggunakan bedengan, membuat tanaman menjadi lebih rapi dan tertata karena jarak tanaman yang digunakan seragam dan pertumbuhan akar tanaman lebih maksimal. Oke, terus Risma, jawaban yang diberikan. Jadi jelas dalam membuat budidaya tanaman itu kita terlebih dahulu harus membuat bedengan. Iya, bagus ya. Sekarang yang kedua, ya silakan Mila. Bagaimana Mila? Kira-kira tujuan kenapa kita harus membuat bedengan ini? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Alat untuk menjaga kelembaban tanah dari sirkulasi di dalam tanah menjadi lebih baik. Oke ya, terus berdasarkan dari pertanyaan yang Ibu berikan tadi, ternyata bagus jawabannya. Berarti Ibu dapat berkesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini bisa kalian pahami dengan mudah, bisa kalian pahami dengan bagus. Untuk mengambil kesimpulan, silakan salah satu dari kalian, teman kalian, silakan Beni, coba simpulkan apa kira-kira kamu dapatkan dari hasil belajar kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana untuk membudidayakan suatu tanaman sayur, kita terlebih dahulu harus membuat bedengan dan memperhatikan drainasenya, sehingga tanaman yang kita tanam dapat pertumbuhan dan perkembangannya dapat lebih maksimal dan menghasilkan hasil panen yang bagus. Oke, iya bagus ya. Berdasarkan hasil kesimpulan dari teman kalian tadi, ternyata dalam membudidaya tanaman itu kita harus benar-benar memperhatikan bedengannya.
ya, supaya hasil dari tanaman yang akan kita peroleh akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu rasa itu aja materi kita pada pagi hari ini. Ingat, minggu depan, kembali Ibu ingatkan, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang pengolahan tanah. Ibu harapkan tolong dibaca-baca materinya untuk mempermudah, dan jangan lupa jadwal kalian sudah kalian tentukan, kirimkan video pembuatan bedengan melalui WA atau langsung kepada Ibu untuk Ibu nilai hasil dari pembuatan bedengan kalian. Ibu rasa itu aja, lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum Ibu akhiri, silakan seperti biasa ketua kelas berdoa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa sudah, silakan kita beri salam, silakan berdiri. Berdiri. Kepada Bu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Ibu ucapkan untuk pelajaran kita pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Semangat. 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 SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sekian. Semangat. 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 SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari SMK Negeri 1 Penanggalan akan mempraktikkan cara membuat bedengan kacang panjang. Sebelum memulai aktivitas pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kami akan mempersilahkan teman kami Muhammad Amin untuk menyampaikan Bagaimana? bahan dan alat atau cara membuat bedengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebelum kita mau pergi ke lahan, ada terlebih dahulu alat dan bahan yang saya pergunakan, yaitu satu sekop, ada patok, ada cangkul, ada meteran, dan ada tali rafia, dan ada juga garpu. Baiklah, langsung saja kita ke lahan. Sebelum itu kita mengukur panjang lebar bedengan sekitar 80-90 cm. Sampai 25 cm dan panjang bedengannya sesuai dengan lahan. Jarak antara bedeng sekitar 40-50 cm.
Kita mengukur panjang dan lebar bedengan. Selanjutnya kita membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar bedengan. Setelah itu, kita menggemburkan tanah dengan menggunakan cakar dan cangkul. Setelah mengukur dan membersihkan gulma di sekitar bedengan, terlebih dahulu kita membuat drainasenya. Setelah kita membuat jalur drainasenya, selanjutnya kita meratakan bedengan dengan kayu. Hasil bedengan tanaman kacang panjang semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Never gonna give you up. Never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna let you go. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap